Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, di sini kami akan mempresentasikan mengenai mata kuliah analisis jaringan tanaman dan pupuk dengan subjudul estimasi ketidakpastian dalam pengukuran. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Pertama, perkenalkan, saya atas nama Jini Rapetmi dengan NIM D1 B1 18111 dari Agroteknologi B. Saya berasal dari SMA Katolik Mestawa, Mamasa, Sulawesi Barat. Perkenalkan, nama saya Nur Hatipa dengan NIM D1 B1 18105 dari SMA Negeri 1 Pindrang. Perkenalkan, nama saya Trivaningsi Ibrahim dengan stambuk D1 B1 18010, asal sekolah SMA Negeri 2 Bau-Bau. Perkenalkan, nama saya Made Sudiartanan, NIM D1 B1 18038, asal sekolah di SMA Negeri 12 Konawe Selatan. Perkenalkan, nama saya Satria dengan NIM D1 B1 18079 dari kelas B, asal sekolah SMA Negeri 1 Kusambi. Perkenalkan, nama saya Aci Saputri dengan NIM D1 B1 18075. Saya berasal dari SMA Negeri 2 Asela, Kabupaten Konawe Utara. Baik, itulah sesi perkenalan kami. Selanjutnya kami akan memaparkan materi yang akan kami presentasikan. Kepada pemateri, saya persilakan. Baik, saya akan memaparkan materi tentang unsur nitrogen. Nah, di sini nitrogen dalam pupuk dapat hadir dalam berbagai bentuk seperti NH, T, tidak, N, urin, dan kurang amida, dan N. Organik estimasi dilakukan untuk total N dan formulirnya. Untuk pupuk urea digunakan metode taksiran N total. Prinsip estimasi N didasarkan pada metode Kajil-Hall untuk memasukkan atau tidak termasuk suatu bentuk N terbentuk dalam perkiraan N total. Bahan kimia atau katalis khusus digunakan. Misalnya pada pupuk yang mengandung nitrat 2 gram asal salisilat dan 5 gram ini membentuk untuk mengikat NO3 dan bentuk nitrosalisat. Dan akhirnya diubah menjadi NH4N kehadiran H2 begitu. 4 dan perkiraan bersama dengan bentuk N lain yang adalah dalam sampel panduan Devarda 2/3G per sampel juga dapat digunakan sebagai pengganti asam salisat dan tiosulfat. Selanjutnya. Ketepatan metode bergabung pada konservasi lengkap N organik menjadi NH4N, suhu dan bentuk deskurasi rasional asam padat. Pengaruh penting dalam metode ini, temperatur yang ideal untuk pencernaan adalah 320 sampai 370 derajat Celcius. Pada suhu yang rendah, pencernaan mungkin tidak lancar selesai, sementara di atas 410 derajat Celcius, kehilangan NH3 mungkin terjadi. Rasio garam asam atau berat volume tidak boleh kurang dari 1:1 pada akhir proses pencernaan. Biasanya katalis yang digunakan untuk mempercepat proses destruksi adalah CuSO4 dan merkuri. Selanjutnya,
Berikut merupakan rumus dari nitrogen. Selanjutnya, nah ini merupakan fishbone dari unsur N. Kita mengambil diagram tulang ikan. Baik, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan memaparkan materi, di mana di sini pada slide berikut ini nampak bahwa bentuk dari fishbone pada unsur nitrogen. Oke, slide selanjutnya. Metode yang umum digunakan untuk menentukan fosfor. Bray untuk tanaman masam dan metode Olsen untuk tanah netral dan alkali. Dalam metode ini, senyawa berwarna tertentu dibentuk dengan penambahan reaksi yang sesuai dalam larutan. Intensitasnya sebanding dengan konsentrasi unsur yang diperkirakan. Intensitas warna diukur secara spektrofotometri. Dalam analisis spektrofotometri, cahaya yang panjang gelombang tertentu atau tidak melebihi katakanlah 0,1 sampai 1,0 nm dalam bandwidth yang meluas ke daerah LED merupakan sumber cahaya. Sel fotolistrik dalam spektrofotometer mengukur cahaya ditransmisikan oleh larutan. Oke, slide selanjutnya. Pada slide berikut ini merupakan penampakan fishbone pada unsur fosfor, di mana di situ ada 50, 2 juta, kemudian ada simbol X, simbol A, ada nilai nominal 1 juta, angka 5, dan juga terakhir angka 5. Oke, saya akhiri penyampaian materi. Penyampaian materi selanjutnya dibacakan oleh pemateri ketiga. Baik, saya akan membawakan materi yang ketiga. Sudah ternampak di layar, ini adalah rumus untuk mencari fosfor. Selanjutnya kalium. Kalium yang ada di tanah diekstraksi dengan amonium asetat. Netrat 1 molaritas ini dianggap sebagai K yang tersedia bagi tanaman di dalam tanah. Diperkirakan dengan bantuan fotometer api atau Thorne dan Prince tahun 1949. Peralatan yang dibutuhkan terdiri dari beberapa dispenser atau pipet otomatis, ukurannya 25 ml. Beberapa labu dan gelas kimia yang berukuran 100 ml, fotometer api, reagen yang dibutuhkan adalah larutan amonium asetat netral molar, larutan 77 gram amonium asetat atau NH4C2H3HAI2. Dalam 1 liter air, periksa pH dengan bromothymol blue atau dengan pengukuran pH. Jika tidak netral, tambahkan amonium hidroksida atau asam asetat sesuai kebutuhan yang menetralkannya hingga pH 7,0. Larutan kalium standar. Larutkan 1,908 gram KCl murni dalam 1 liter air suling. Larutan ini mengandung 1 mgk miligram K per mililiter. Ambil 100 ml larutan ini dan
dan encerkan menjadi 1 liter dengan larutan amonium asetat. Ini memberi 0,1 mg kalium di per mililiter sebagian larutan stok. Cara kerja larutan standar kalium yaitu ambil 0,5, 10,15 dan 20 ml larutan stok dan encerkan setiap volume secara terpisah menjadi 100 ml dengan larutan molar amonium asetat. Larutan ini masing-masing mengandung 0,5, 10,15 dan 20 mg kalium per mililiter. Baik, materi selanjutnya saya akan persilakan untuk pembawa materi. Ya, baik. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari Saudara Made Saputra. Es yang tersedia di tanah mineral terjadi terutama sebagai SO yang teradopsi 4 ion. Ion fosfat sebagai monokulasium fosfat. Umumnya lebih disukai untuk penggantian yang teradopsi begitu 4 ion. Ekstraksi juga dilakukan dengan menggunakan CaCl 2 larutan. Namun yang pertama dianggap lebih baik untuk penggantian SO yang lebih efisien 4 ion. Penggunaan garam Ca memiliki keuntungan yang berbeda dibandingkan dengan Na atau K, karena Ca dapat mencegahnya deflokulasi pada tanah bertekstur berat dan menyebabkan filtrasi mudah. SO4 dalam ekstrak dapat diestimasi secara turbidimetris dengan menggunakan spektrofotometer. Next. Utama masalah muncul ketika jumlah es yang diekstraksi terlalu rendah untuk diukur. Untuk mengatasi masalah ini, larutan biji dengan konsentrasi es yang diketahui ditambahkan ke ekstrak untuk meningkatkan konsentrasi ke tingkat yang dapat dideteksi. Peralatan yang dibutuhkan untuk metode presipitasi barium sulfat untuk memperkirakan es yang tersedia diadaptasi dari Sig, Krohn-Carr dan Petney 1999. Next. Kation yang dapat dipertukarkan biasanya ditentukan dalam ekstrak amonium asetat normal yang netral dari tanah. Ekstraksi dilakukan dengan mengocok campuran
ekstraktan tanah. Dilanjutkan dengan filtrasi atau sentrifugasi. Kalsium dan Mg ditentukan baik dengan metode titrasi ERTA atau dengan menggunakan setelah penghilangan amonium, asetat dan OM, kalsium dan Mg terlarut dalam jumlah yang dapat diperkirakan ada di tanah. Oleh karena itu, kation yang larut dalam air ini diperkirakan dalam ekstrak tanah air 1:2 dan dikurangkan dari Ca dan Mg yang dapat diekstraksi amonium asetat. Karena amonium asetat juga mengekstraksi kation yang larut dalam air. Untuk mendapatkan Ca dan Mg yang dapat ditukar. Ya, baik, mungkin itu saja materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Acha Putri. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudara Satria, yaitu dalam kasus tanah mineralisable, N juga atau C organik diperkirakan sebagai indeks kandungan N yang tersedia dan bukan kandungan N total. Subia dan Asija 1956. Itu N yang mudah termineralisasi diperkirakan menggunakan KMNO alkali atau 4 yang mengoksidasi dan menghidrolisis OM yang ada di tanah. Larutan standar O, atau Ca ambil 0,5 gram kalsium karbonat murni secara akurat dan larutkan dalam 10 ml HCl 3N. Rebus untuk mengeluarkan CO2, lalu tingkatkan volumenya menjadi 1 liter dengan tingkat Aquades. Larutan EDTA atau 0,01 N ambil 2,0 G persenat, larutkan dalam air suling dan buat volumenya menjadi 1 liter. Titrasi dengan larutan Ca atau 0,01 N dan lakukan pengenceran sehingga normalitasnya persis sama dengan 0,01 N. Bubuk indikator muroksida ambil 0,2 gram muroksida dan campur dengan 40 gram bubuk kalium sulfat. Indikator ini tidak boleh disimpan dalam bentuk larutan, jika tidak maka akan teroksidasi. Amonia yang dibebaskan terkondensasi dan diserap dalam asam borat yang dititrasi terhadap asam standar karena kecepatan dan reproduktivitasnya. Metode ini telah diadopsi secara luas, namun karena proses hidrolisis oksidatif adalah proses yang progresif, waktu dan suhu pemanasan yang seragam harus diperhatikan untuk hasil terbaik. Penggunaan manik-manik kaca memeriksa benturan, sedangkan parafit cair memeriksa buih selama pemanasan, seperti yang direkomendasikan dalam perkiraan N total dengan metode Kijat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Jenila Petmi. Oke, baik. Sudah di layar kita sekarang terlihat gambar dari fishbone. Oke, selanjutnya
Oke, rumus dari K di mana K dalam kurung kilogram per HA sama dengan sebuah per 1 juta dikali dengan 25 dikali dengan 2 juta lagi dengan 5, di mana kandungan A di mana A sama dengan kandungan kilo K dalam sampel seperti yang dibaca dari kurva standar. Volume ekstrak sama dengan 25 mili, berat tanah yang diambil sama dengan 5 gram, berat 1 H tanah sampai kedalaman 22 cm diambil sebagai 1 juta kilogram. Selanjutnya, oke, baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum dan terima kasih.